Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehatnya kita bisa bersama-sama menghadiri kajian pada malam hari ini, yaitu kegiatan Majlis Ngaji Bareng edisi ke-37. Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kekuatan, diberikan keistiqomahan untuk senantiasa bisa menuntut ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat tersalam kita curah limpahkan kepada uswatun hasanah, suri tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang senantiasa berharap syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Sudah tentu kita semampu kita mengikuti apa yang beliau amalkan. Mudah-mudahan dengan itu kita mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk tema kali ini adalah melanjutkan dari pembahasan kitab, yaitu kitab Minhajul Qasidin. Untuk menambah keberkahan pada kegiatan malam hari ini, marilah sama-sama kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya seperti biasa kita murojaah bersama. Terakhir surat apa kemarin? Al-Bainah. Belum tamat. Isnin salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin munafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Allahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita baca dicatat oleh Allah sebagai amal pahala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum dimulai, Bapak yang saya hormati, yang pertama adalah kita sepakati untuk fokus mendengarkan kajian pada malam hari ini, yaitu mudah-mudahan kita tidak disibukkan dengan aktivitas yang lainnya seperti penggunaan HP dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti ketika diskusi mudah-mudahan interaktif, diskusinya bisa menyimak apa yang disampaikan dan dipertanyakan yang mungkin belum jelas seperti itu. Yang selanjutnya ini kami ucapkan terima kasih banyak kepada para bapak-bapak yang telah memberikan hidangan pada edisi majelis kali ini, yaitu adalah Bapak Rasda, Pak Adot, Pak Asep Bimbo, Pak Haji Kalim, Pak Guru Sukanta, Pak Junaidi, dan
Pak Sopari. Mudah-mudahan Allah balas dengan pahala yang setimpal. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati hadhil quluba taqwaha wa zakkiha fa innaka khairu man zakkaha. Amma ba'du. Ikhwatal iman, jamaah taklim kajian majelis yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersua, kembali kita bertemu di kajian majelis, dan mudah-mudahan majelis ini bukan sekedar majelis berbagi ilmu, tetapi juga menjadi tempat berbagi kebaikan. Amin. Semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan ya, dari yang kecil ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan ya, dan semoga sekali lagi majelis ini ya terus dilimpahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau berkah itu ziyadatul khair ya. Berkah itu bertambahnya kebajikan, kebaikan yang berlipat ganda yang terus bertambah, itu artinya berkah ya. Di ilmu yang diberkahi tidak dilihat dari deretan gelar yang panjang pada seseorang, tidak, tapi dilihat dari multi efek kebaikan ya. Harta yang diberkahi tidak dilihat dari banyak sedikitnya, tapi sekali lagi dilihat dari apanya? Dilihat dari multi efek kebajikan yang disalurkan, ditularkan, manfaat ya, seberapa banyak manfaat ya, yang bisa mengalir, yang bisa melimpah, itulah tanda keberkahan. Jadi mudah-mudahan majelis kita ini menjadi majelis yang dilimpahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita melanjutkan yang tersisa dari pembahasan kitab Minhajul Qasidin tentang keajaiban hati ya. Jadi pembahasannya ada di sini ya. Ini kitab Minhajul Qasidin itu 4 ya, temanya 4. Rubul ibadat, seperempat tentang ibadah. Pembahasan di dalam kitab ini pendekatannya bukan pendekatan fikih ya. Rubul ibadah, tentang ibadah yang ada di dalam kitab ini, pendekatannya bukan pendekatan fikih ya, kalau dibaca, tapi lebih kepada apa ya, lebih kepada pendekatan bagaimana kita mempersembahkan ibadah terbaik gitu. Kemudian yang kedua rubul adat ya, seperempat tentang adat, adab, isinya adab di sini ya, adab-adab semua di sini isinya ya. Kalau diklik ya, nah ini isinya kan, adab makan,
adab menerima tamu, tentang nikah, ya, adabul kasab, ya, adab mencari kasab, mencari nafkah, adabus suhbah wal ukhuwah, adab berteman, ya, adab safar, adab amar ma'ruf nahi munkar, ada adabnya, beramar ma'ruf nahi munkar, ya. Itu tentang adab. Kemudian rub'ul muhlikat, ya, seperempat tentang hal-hal yang membinasakan. Dan yang terakhir rub'ul munjiat, seperempat yang menyelamatkan. Jadi kitab ini dibagi 4, ya, 4 bagian. Nah, kita sedang membahas di rub'ul muhlikat. Nah, ini yang sedang kita bahas, rub'ul muhlikat. Dan pembahasan tentang hal-hal yang membinasakan ini diawali dengan kitab Syarah Ajaib Al-Qulub. Nah, inilah yang kemarin kita bahas, kitab tentang keajaiban hati, ya. Bahwa hati adalah inti manusia, ya, intinya manusia itu ya hatinya. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat atau idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahia al-qalb. Di hati ada bentuk fisiknya, ada bentuk ruhnya. Dan yang dibahas dalam kitab ini bukan bentuk fisiknya, tapi bentuk ruhnya. Oleh karena itu pembahasan tentang qalb, tentang hati ini, karena yang dibahas bukan fisiknya, bukan fisik hatinya, ya, tapi yang ruhnya, makanya ya istilah qalbun juga pakuat kait, gitu ya, pakuat kait dengan istilah-istilah yang lain, nafas, kemudian ruh, pasti berkaitan dengan nafsun, dengan ruh, kemudian dengan akal, ya, aklun juga itu berkaitan. Walaupun masing-masing itu punya fungsi tersendiri, tapi saling terkait, gitu, saling berhubungan. Ya, saya sempat menyebutkan kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali tentang keajaiban hati. Itu sudah ada terjemahnya, silakan dibaca kalau mau lebih mendalami lagi, gitu ya. Ada juga komentar dari Naqib Alatas, ya. Naqib Alatas itu seorang intelektual cendekiawan, ya, yang sekarang tinggal di Malaysia, ya. Dulunya orang Bogor sebetulnya, ya, orang Arab. Naqib Alatas, Bogor, di mana di Bogor teh yang banyak Arab? Empang itu orang situ, ya. Tapi sudah ke Malaysia sejak muda, sudah ke Malaysia, sekarang tinggal di Malaysia, ya. Naqib Alatas itu banyak murid-muridnya di Indonesia yang belajar ke dia, diantaranya Dr. Adhian Husaini, Dr. Fahmi Zarkasi, ya, yang pada aktif di INSIS, itu murid-muridnya Naqib Alatas, ya. Nah, beliau dalam sebuah tulisan, ya, mencoba untuk mengungkapkan, ya, alam ruh, ya. Alam ruh ini istilah-istilah tadi, ruh, kemudian juga nafas, kemudian juga qalb, ya, kemudian juga akal, ya, yang semuanya itu sebetulnya saling berkaitan. Kata Naqib Alatas, ruh itu ketika bergelut dengan sesuatu yang berkaitan dengan intelektual dan pemahamannya, maka ketika itu dia disebut akal. Jadi ruh ketika berinteraksi dengan sesuatu yang berkaitan dengan intelektual dan pemahaman, wujudnya di mana? Di akal. Kemudian ruh, ya, ketika, ya, mensucikan jiwa. Tapi intinya mensucikan jiwa itu mensucikan apa? Mensucikan hati.
Berarti nafas dengan qalb itu ya ada irisan. Nafas dengan qalb gitu. Qalb dengan akal ada irisan juga. Sebab di beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala ya menyuruh akal itu kan hati itu ya dibahasakan berpikir. Ada. Ya, seperti yang kemarin disampaikan ayatnya, lahum qulubun la yafqahuna biha. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati tetapi tidak memahami. Ya, kan yang berfungsi memahami akal. Tapi dalam ayat ini menempatkan qalb itu pada tempat memahami itu akal, ada irisan gitu. Selamat adalah yang jiwanya mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah itu kalau bahasanya pakai qalb itu adalah qalbun salim. Sebagaimana di dalam ayat ya di surat Asy-Syu'ara Allah Subhanahu wa taala berfirman ya yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Itu doanya Nabi Ibrahim ini. Nabi Ibrahim ya di dalam surat Asy-Syu'ara berdoa, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis sholihin waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya. Dan kemudian minta diampuni orang tuanya ya. Lalu kemudian wala tukhzini yauma yub'atsun. Jangan engkau hinakan aku pada hari dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari tidak berguna harta dan keturunan. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah membawa qalbun salim, hati yang selamat. Ya. Qalbun salim itu adalah nafsul mutmainnah. Begitu. Ya, baik ya. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang tersisa ya pembahasan tentang ajaibul qulub ya, yang kemarin sudah dijelaskan, sudah dipaparkan. Ya, yang tersisa adalah fasal yang berikutnya. Nah ini ya, fasal tentang bayan sur'ah taqallub al-qalb. Penjelasan tentang begitu cepatnya berubahnya hati. Ya, sebagaimana namanya qalbun. Qalbun itu dinamai qalbun karena bolak-balik, cepat berubah. Ya, cepat bolak-balik. Ya. Oleh karena itu di dalam pembahasan ini ya, penulis kemudian mengutip doa ya, mengutip sebuah doa, wa qad warada fil hadithi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. Dan diriwayatkan di dalam hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Kemudian ya, doa yang lain, ya musarrifal qulub ya, isrif qalbana ila ta'atik. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati, tsabbit qulubana ala dinik, tetapkan hati kami dalam agamamu. Ya musarrifal qulub, wahai yang memalingkan ya, sarrif ya, sarrafa yusarrifu, wahai yang memalingkan hati, isrif qalbana ila ta'atik, palingkan hati kami kepada ketaatan kepadamu ya, fi ta'atik ya. Di sini ada footnote ya, ya musabbit al-qulub, wahai yang menetapkan. Ada yang muqallibal qulub ya, ada yang musabbital qulub, sabbit ya, karena di sininya sabbit
maka yang dipanggilnya ya musabbital qulub. Sebagaimana ya musarrifal qulub isrif, ya kan? Sama. Musarrif, isrif satu wazan. Ya muqallibal qulub tsabbit. Ada yang menulisnya ya musabbital qulub tsabbit. Gitu. Ya. Nah, jadi diawali dengan doa-doa ini bahwasanya hati itu ya memang cepat berubah. Ya, oleh karena itu sering-seringlah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik hati, ya, hati manusia, agar Allah itu menetapkan ya, hati-hati kita ditetapkan, diistiqomahkan, ya, terus hati kita ini dipalingkan ya, kepada ketaatan kepada agama ini. Ya. Di hadis lain Rasulullah SAW mengibaratkan ya, berubahnya hati itu seperti bulu ya, yang ditiup angin. Ya, bayangkan bulu yang ditiup angin kan, bagaimana bulu ditiup angin, begitu mudah sekali, ya, mudah terbang ditiup angin. Maka oleh karena itu di dalam pembahasan ini kemudian penulis ya menyebutkan wa'lam annal qulub fi tsabat 'alal khair wasyarr wa taraddud bainahuma thalathah. Katanya, ketahuilah sesungguhnya hati itu ya fi tsabat, di dalam keteguhan, di dalam ketetapan, 'alal khair wasyarri, di dalam ketetapan pada kebaikan dan keburukan, wa taraddud, dan di dalam keraguan-raguan ya, taraddud bainahuma ya, di antaranya, di antara kebaikan dan di antara keburukan ya. Salasah itu ada 3 tipe ya. Jadi ada ya nanti pembagiannya itu ya, hati yang pertama qalbun ya umira bit taqwa wa zukiya bir riyadah wa tuhira an khaba'ithil akhlaq ya, fatan fariju fihi khawatir al khair min khazainil ghaib fayamudduhul malak bil huda ya. Ini jenis hati yang pertama ya. Kemudian ya, nah ini langsung bahasa Indonesia pindah. Nah, jadi pembagian hati dilihat dari apa ya tadi? Pembagian hati dilihat dari sabat, ketetapan, keteguhan ya, pada kebaikan, atau teguhnya pada keburukan, atau hati yang ragu-ragu di antara keduanya. Itu ada 3 tipe. Tentang pembagian hati ini banyak versi ya. Kalau yang terkenal itu kan Ibnu Qayyim misalkan, atau Imam Al-Ghazali membagi hati itu, hati manusia ada hati yang hidup, ada hati yang mati, ada hati yang sakit ya. Hati yang hidup itulah hati orang-orang yang beriman, hati yang hidup. Kemudian hati yang sakit ya, hati yang sakit hati orang-orang ya, yang tidak beriman, hatinya sakit, hatinya mati ya, hatinya mati. Kemudian hati yang sakit, nah, hati yang sakit berarti hati yang berpenyakit. Mungkin saja orang yang beriman tapi terjangkit penyakit hati ya. Jadi kalau yang hidup sama yang mati itu sudah ya, udah nggak bisa ditawar-tawar lagi itu. Hati yang hidup ya hatinya orang beriman ya. Tapi ingat, hirup ya mau penyakitan kan. Kalau hidup ya kita mah udah beriman, hirup hatina, tapi penyakitan ya. Yang jika orang nu hirup penyakitan kumaha gitu kan, kira-kira ya. Jadi kalau yang hidup memang hatinya orang beriman
Kalau yang mati, hatinya orang yang tidak beriman. Itu udah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Ya. Nah, jadi kalau hati yang mati itu nggak usah ngomongin berpenyakit, hatinya udah mati, ya. Nggak usah lagi mikirin, wah banyak penyakit, nggak usah ke sana. Udah mati hatinya. Ya. Orang yang tidak beriman, hatinya mati. Ya. Orang yang beriman, hatinya hidup. Tapi ingat, di tengah-tengah itu ada hati yang sakit. Nah, hati yang sakit ini bisa menjangkit kepada orang-orang yang beriman. Gitu. Penyakit hati yang kemarin gitu.